Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andimam Setiawan, NIM 220205501006, Fakultas Teknik Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Prodi Pendidikan Teknik Elektronika S1 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi konsep sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada mengenal sumber belajar. Sumber belajar merupakan setiap objek yang bisa digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Jenis-jenis sumber belajar yaitu ada buku, media elektronik, alat bantu, dan lingkungan sosial dan alam. Buku, bacaan klasik yang berbeda pandangan, konsep, dan bahasanya sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman. Media elektronik, video, web, atau animasi yang bisa digunakan untuk memperdalam materi pelajaran. Alat bantu, alat-alat seperti plakat, gambar, atau model yang membantu peserta didik memahami konsep yang abstrak. Lingkungan sosial dan alam, sumber belajar yang melibatkan antara manusia dan lingkungan, seperti museum dan kebun. Nah, karakteristik sumber belajar yang efektif. Yang pertama itu terjangkau, kedua relevan, dan ketiga sesuai dengan bahan ajar. Pertama itu terjangkau, sumber belajar harus mudah diakses dan tersedia bagi peserta didik. Relevan, standar belajar harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran mereka. 3. Sesuai dengan bahan ajar. Sumber belajar harus menyesuaikan dengan kurikulum dan bahan ajar yang digunakan. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran, yaitu peserta didik harus menginteraksikan diri dengan sumber belajar untuk memperoleh pemahaman yang optimal dan memperdalam konsep yang dipelajari. Mencari sumber belajar yang tepat. Dan terakhir itu mengevaluasi diri. Selanjutnya evaluasi sumber belajar. Kelebihan, menambah wawasan dan keterampilan peserta didik, dapat diterapkan dengan mudah dan fleksibel, dan membantu memahami konsep secara mendalam. Kekurangannya yaitu standar belajar yang baru dapat menimbulkan kesalahpahaman. Peserta didik mungkin kehilangan fokus dan terganggu saat menggunakan sumber belajar interaktif. Kesimpulan dan pandangan masa depan sumber belajar. Itu ada optimisme, kemajuan teknologi, dan penerapan kurikulum. Optimisme, sumber belajar yang efektif dapat membantu meningkatkan pembelajaran peserta didik dan peserta akademik. Kemajuan teknologi, perkembangan teknologi terus berlanjut dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber belajar. Penerapan kurikulum yang ketat dapat membatasi penggunaan sumber belajar interaktif. Nah, materi yang kedua itu adalah konsep tentang media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membantu siswa memahami konsep secara lebih baik. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala jenis bahan yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran kepada siswa. Contoh media pembelajaran antara lain buku, video, dan perangkat lunak interaktif lainnya. Jenis-jenis media pembelajaran. Ada media cetak, media audio, dan media visual. Contoh dari media cetak adalah buku, majalah, dan brosur. Contoh media audio ada rekaman suara, podcast, dan musik.
Contoh dari media visual adalah video, infografis, dan presentasi. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Kelebihan: menarik minat belajar, visual menarik, memperkaya pengalaman, meningkatkan daya ingat. Kekurangannya yaitu membutuhkan biaya, kebutuhan teknologi, potensi ketergantungan, dan kurang interaksi langsung. Penerapan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Langkah pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Langkah kedua, membuat rencana pembelajaran dan memilih media yang sesuai. Langkah ketiga, pelaksanaan pembelajaran menggunakan media yang dipilih. Pengembangan media pembelajaran. Pemanfaatan teknologi, penggunaan desain kreatif, dan kolaborasi. Pemanfaatan teknologi, menggunakan perangkat lunak dan aplikasi terbaru untuk menciptakan media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Penggunaan desain kreatif, membuat desain visual yang menarik dan memanjakan mata siswa untuk meningkatkan minat belajar. Kolaborasi, melibatkan siswa dalam proses pembangunan media pembelajaran untuk meningkatkan keefektifan dan keterlibatan mereka. Evaluasi media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran dilakukan untuk mengetahui sejauh mana media tersebut efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan melalui tes, survei, atau observasi langsung. Tantangan dan solusi dalam penggunaan media pembelajaran. Tantangannya yaitu keterbatasan akses teknologi, kurangnya pelatihan guru, dan potensi ketergantungan pada media. Solusinya, meningkatkan akses teknologi, memberikan pelatihan kepada guru, dan mengintegrasikan media dengan metode pembelajaran lainnya. Nah, itu materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.